Ibnu Arabi sudah menjelaskan apa itu ahwal, apa itu makom, makomat ya. Makom itu satu keadaan yang harus dialami seorang salik ya, untuk memperoleh keteguhan ya, itu ya harus diuji. Baru dia tahqiq ilmunya. Itu. Kalau nggak diuji ya dia akan tidak turun ya ke dalam keyakinan, hanya ngawang-ngawang di pikiran ya. Nah itu namanya makom. Kullu sifatin yasifu ar-rusukh fiha wala yasikut tanakul ya. Kalau hal apa hal, yaitu setiap sifat ya yang dialami oleh seorang salik ya dalam proses merasakan pengalaman spiritual ya dalam menuju Allah. Nah, tahapan-tahapan seorang salik itu ya harus dilakukan itu. Seperti kalau seorang salik yang ingin belajar tasawuf dan tarekat ya, itu biasanya kalau mau masuk torekoh itu disuruh mandi taubat dulu ya, mandi taubat. Karena apa? Ini sebagai titik awal untuk melangkah menuju Allah ya, ya. Harapannya ya dosa masa lalu diampuni. Lah, langkah sejak dia mandi taubat, kemudian selanjutnya mengambil baiat, terus mengamalkan riyadhah, mujahadah dan zikir, ini berarti sudah mulai fase tahapan belajar menuju Allah. Nah, ketika sudah berjalan menuju Allah ini, maka nanti akan merasakan yang namanya makomat dan ahwal. Ya, makomat dan ahwal. Nah, maka dalam penjelasan Ibnu Arabi, Imam Ghazali, kemudian Syekh Qusairi ya, bahwa taubat ini sebagai pintu masuknya seorang salik dalam menuju Allah. Itu taubatnya harus tauban nasuha. Jangan sampai dia sudah mengaku menjadi salik menuju Allah, tapi taubatnya taubat cabai ya, sambel ya, jadi tidak taubatan nasuha gitu. Kemarin sudah kita bahas ya sampai pada penjelasan bahwa terkait dengan makomat ini yang sering dialami oleh para salik ya, minha ma yatasibu bi insafid dunya wal akhirah. Nah, ternyata makomat ini akan dirasakan oleh para salik baik di dunia maupun di akhirat. Itu. Jadi perjalanan seorang salik itu tidak sebatas di dunia, tapi sampai pada akhirat. Kal musyahadah wal jalal wal jamal. Ya. Musyahadah itu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Ya, kemudian seorang hamba tersebut mendapatkan pencerahan rohani, mendapatkan ilmu asrar-asrar ilahiyah, sehingga rohaninya mendapatkan pencerahan, bisa memandang segala wujud kembali kepada Allah. Ini namanya musyahadah. Jadi ini anugerah. Tapi untuk memperoleh musyahadah ya tidak bisa ujuk-ujuk. Ada proses yang namanya suhud. Suhud itu latihan. Setelah paham teori ilmu kemudian dipraktekkan dengan suhud. Ya suhud itu ya belajar memaksakan diri untuk memandang apa yang dipandang sesuai dengan teori ilmu. Nah, ini namanya suhud. Lah kalau suhud dilakukan secara istiqomah walaupun turun naik, pasti suatu saat akan merasakan namanya musyahadah. Musyahadah itu tiba-tiba Allah memberikan anugerah tanpa kemauan kita bisa merasakan indahnya memandang Allah. Ya, ini musyahadah. Lah, salik ini harus paham ini. Kalau masih salik pemula, ya harus latihan suhudnya ya harus diistiqomahkan.
Ya, jangan suhud nggak pernah berharap musyahadah, karena musyahadah itu natijah, musyahadah itu samroh dari suhud.